Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la khala wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah. Puji syukur kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, atas segala kesempatan yang Allah berikan kepada kita, atas umur yang Allah berikan kepada kita, atas rizki yang Allah berikan kepada kita, dan seluruh nikmat-nikmat Allah yang lainnya yang tidak bisa kita hitung. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan kehadiran baginda kita Rasulullah Muhammad SAW. Sahabat cendekia rahmati Allah, tahun baru ibaratnya adalah tahun di mana kita menutup lembaran hidup kita di tahun ini. Ibaratnya ini adalah buku besar yang kita tutup di akhir penutup buku ini. Maka apa yang harus kita lakukan di tahun baru Hijriah ini? Pertama, kita bersyukur kepada Allah. Kita bersyukur atas nikmat Allah. Hari ini kita masih bisa hidup atas izin Allah. Hari ini tangan kita masih bisa bergerak atas izin Allah. Kaki kita masih bisa berjalan atas nikmat Allah. Lisan kita masih bisa berbicara, masih bisa merasakan enaknya makanan atas izin Allah. Maka sepantasnya kita bersyukur. La in syakartum la azidannakum wal in kafartum inna adzabi lasyadid. Apabila kita bersyukur kepada Allah, maka insyaallah Allah akan menambahkan nikmatnya kepada kita. Tetapi apabila kita kufur, ingkar, tidak mensyukuri nikmat Allah, maka Allah akan cabut itu nikmat dan diganti dengan azab Allah yang sangat pedih. Mata kita bisa melihat, kita syukuri. Karena kalau kita sudah dicabut nikmat penglihatan kita, maka dunia ini gelap. Lisan kita bisa berbicara, kita syukuri dengan berkata yang baik. Kalau kita dicabut lisan kita oleh Allah dari bisa berbicara menjadi tidak bisa bicara, maka kita tidak bisa apa-apa. Indera perasa kita dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak bisa menikmati makanan yang manis, makanan yang gurih, makanan yang asin, makanan yang asam, makanan yang pedas, karena kita tidak bisa punya rasa atau tidak punya indera perasa. Maka kita syukuri itu semua. Di tahun baru Hijriah ini, di penghujung tahun Hijriah ini, 1441 Hijriah ini, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di awal tahun Hijriah 1442 Hijriah ini, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah kasih kesempatan kepada kita untuk bertaubat. Allah kasih kesempatan kita untuk berbuat baik, memperbaiki ibadah kita yang belum baik di tahun sebelumnya. Yang kedua, mari kita mujahadah kepada Allah. Mari kita minta ampun kepada Allah atas segala dosa yang sudah kita lakukan di tahun-tahun sebelumnya. Kita perbanyak istighfar kepada Allah. Kita perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tingkatkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena mungkin di tahun-tahun sebelumnya kita melupakan Allah, kita sibuk dengan urusan duniawiyah kita sehingga kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bermuhasabah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan ini kesempatan yang Allah berikan kepada kita, kesempatan terakhir buat kita untuk menjalani hidup ini di dunia. Sedangkan amal kita masih kurang, masih sedikit, bahkan sangat sedikit. Nah, ini kesempatan kepada kita untuk memperbanyak amal ibadah kita. Harta yang kita miliki, jangan-jangan ini adalah tahun terakhir Allah menitipkan harta itu kepada kita. Besok diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Umur yang kita masih ada di dalam raga kita, jangan-jangan tahun ini adalah tahun terakhir kepada kita. Besok dicabut oleh malaikatul maut atas izin Allah. Kita tidak bisa apa-apa. Ayo kita bermuhasabah kepada Allah.
introspeksi diri kita, mawas diri kita, koreksi diri kita. Sibukkan diri kita untuk mengoreksi diri kita. Cari kesalahan kita, korek kekurangan kita untuk kita perbaiki di tahun yang akan datang. Yang ketiga, kita bergantung kepada Allah. Kita meminta kepada Allah, kita berdoa kepada Allah. Resolusi tahun depan apa? Yang belum punya rumah, minta rumah kepada Allah. Yang belum punya pekerjaan, minta pekerjaan kepada Allah. Minta, ya Allah berikan aku jalan untuk mendapatkan pekerjaan. Yang belum punya anak, minta kepada Allah, ya Allah karuniakanlah kepada kami putra-putri yang soleh dan solehah. Yang belum mempunyai jodoh atau jomblo, minta kepada Allah di tahun depan dikasih jodoh oleh Allah Subhanahu wa taala, jodoh yang terbaik buat kita. Yang cita-citanya tahun kemarin belum dikabul oleh Allah, minta kepada Allah supaya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada batasannya kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah senang ketika hambanya meminta kepadanya. Maka yuk kita meminta kepada Allah. Kita gantungkan semua harapan kita kepada Allah di tahun yang akan datang. Kita curhat sama Allah di malam tahun baru Hijriah ini. Untuk apa? Untuk meminta segala sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa cendekia dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir, tahun baru Hijriah Muharram adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan. Apa yang harus kita lakukan di bulan ini? Yang pertama, perbanyaklah puasa. Sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, "Ya Rasulullah, ibadah puasa apa yang terbaik setelah bulan Ramadan?" Kata Rasulullah SAW, adalah bulan Muharram. Maka kita perbanyak puasa di bulan Muharram. Ada puasa 1 Muharram, ada puasa Yaumut Tasu'ah, ada puasa Asyura, ada puasa Yaumul Bid. Banyak sekali. Kita manfaatkan itu untuk berpuasa. Yang kedua, kita tingkatkan kualitas sholat kita. Kita tingkatkan kekhusyuan kita dalam sholat. Banyak sholat. Yang ketiga, kita perbanyak silaturahim. Kita mengunjungi saudara-saudara kita, terutama orang-orang tua kita. Kita kunjungi orang-orang alim di bulan ini untuk mendapatkan doa, mendapatkan keberkahan ilmu dari orang-orang tersebut. Dan yang selanjutnya yang paling penting adalah di bulan Muharram ini kita banyak bersedekah, banyak berbagi, terutama kepada anak-anak yatim. Karena bulan Muharram adalah bulan yang Allah muliakan, terutama untuk anak-anak yatim. Terutama di 10 Muharram, itu adalah hari rayanya anak yatim. Mari kita bahagiakan mereka dengan banyak berbagi. Kita elus kepalanya, kita doakan mereka, kita kasih kebahagiaan kepada mereka. Dan insya Allah itu menjadi sesuatu nilai yang paling berharga buat kita menapaki tahun-tahun, hari-hari di tahun yang akan datang. Sahabat cendekia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita berdoa kepada Allah. Semoga tahun ini kita menutup dengan tutup yang baik, dengan penutupan yang baik. Dan kita mulai tahun 1442 Hijriah dengan awal yang baik, dengan permulaan yang baik, dan kita diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai akhir nanti kita menjadi orang yang baik dan terus berbuat baik. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.